Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Jumpa lagi dengan saya Angkasa di mata kuliah survei konsumsi pangan. Ini kita akan bahas di pertemuan ke-7 ya, itu Food Frequency Questionnaire atau kuesioner frekuensi makan. Oke. Nah, di pertemuan kali ini targetnya ialah mahasiswa dapat menjelaskan prinsip, prosedur, dan juga kelebihan dan kekurangan dari metode ini. Oke, kita mulai saja ya, langsung ya. Jadi, si Food Frequency Questionnaire ini merupakan salah satu metode yang retrospektif dan juga subjektif. Disebut retrospektif kenapa? Karena dia mengumpulkan data yang sudah di data asupan masa lampau. Sedangkan subjektif karena pelaporannya itu berdasarkan laporan yang ada dari si responden. Metode ini sangat sering digunakan ya, atau widely used, paling sering digunakan dalam epidemiologi untuk menilai kaitan antara diet dan disease atau diet dengan health. Metode ini tidak seperti food recall ataupun food record yang dapat menangkap konteks. Konteks di sini ialah ya waktu makan, tempat makan, gitu ya, aktivitas berkaitan dengan makan dan sebagainya, konteks. Ya, karena kalau FFQ ini dia tidak dapat menangkap konteks karena yang ditanyakan adalah 3 bulan yang lalu, 6 bulan yang lalu, seperti itu. Ya, jadi konteksnya tidak tertangkap. Karena tidak menangkap konteks, ya, maka dia juga tidak dapat, sebenarnya tidak baik ya kalau untuk dibandingkan antar kelompok, ya, lintas budaya seperti itu tidak baik seperti itu karena konteksnya berbeda. Dan dia punya kerangka waktu itu yang panjang. Kerangka waktu itu misalkan kayak 24 hours food recall itu kerangka waktunya 24 jam. Food record kerangka waktu utamanya adalah 24 jam juga, walaupun nanti bisa di-extend 2 kali 24 jam dan sebagainya. Dan jenis kesalahan yang sering terjadi ya untuk metode FFQ ini ialah sistematik. Ya, kita pernah bahas bentuk-bentuk error, ya ada random error juga ada sistematik. Nah, metode ini dia cenderung ke arah sistematik. Dan dia low reactivity. Low reactivity ini yang dimaksudkan dengan low reactivity ya, ialah kesempatan untuk si responden untuk reaktif mengubah pola makan itu tidak, ya. Itu sangat rendah sekali. Bandingkan dengan kalau misalkan recall ataupun food record, itu kesempatan si responden untuk akhirnya mengubah gitu ya, reaktif terhadap perlakuan yang diberikan. Kita kan karena ada permintaan dari si researcher, si peneliti seperti itu, dia agak sedikit reaktif di situ. Ya kadang-kadang menjadi kurang menyampaikan apa yang sebenarnya seperti itu. Pertanyaan sebelum kita bahas karakteristik ya, pernah Anda mungkin menggunakan FFQ atau pernah menjadi responden dari FFQ? Nah, tahu nggak sebenarnya FFQ ini punya dua karakteristik yang utama ya. Yang pertama dia memiliki predefined food list dan yang kedua adalah frequency of consumption. Nah, dua basic elemen ini yang harus ada di FFQ dan dua basic elemen inilah yang nanti juga akan mempengaruhi validitas dari si kuesioner tersebut. Oke, apa yang maksud dengan predefined food list? Predefined food list itu adalah sudah punya food list, data makanan yang itu sudah ditetapkan dari awal. Ya, predefined. Nah, tapi bagaimana cara menetapkannya? Nah, itu ada juga cara-caranya. Nanti kita bahas. Oke, nah, food list ini, nah, itu adalah predefined food list ya. Terus kalau frequency of consumption artinya frekuensi makan ya. Namanya juga frekuensi makan dari mulai tidak pernah makan, kemudian lebih dari 2 kali sehari, 1 kali sehari, bahkan mungkin sebulan sekali, atau 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, seperti itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke food list. Apa yang dimaksud dengan food list, kemudian food list yang seperti apa yang diharapkan di FFQ. Nah, food listnya ini diharapkan adalah yang jelas tentunya, ya jelas nama makanannya, ya jelas deskripsinya, seperti itu, concise, ringkas, dan juga terstruktur. Ya, terstruktur bisa kita strukturkan. Kalau misalkan berkaitan dengan struktur ini bisa berkaitan dengan yang paling sering muncul dulu.
yang paling sering muncul itu yang paling sering ditanyakan, supaya responden ini tidak burden. Yang paling jarang dikonsumsi tapi itu masih masuk juga yang habitual dari komunitas yang diteliti, itu taruh di list paling akhir, seperti itu. Tapi bisa juga disusunnya dengan sesuai dengan tujuan dari peneliti, kalau misalnya harus dikelompokkan menjadi beberapa kelompok ya. Dan kemudian berdasarkan tujuan penelitian tentunya, dan juga si food list ini harus menggambarkan common dietary habit ya, dietary habit yang biasa dikonsumsi oleh populasi yang akan dipelajari, dan juga frequently consumed ya, harus makanan yang tersebut biasa dimakan, seperti itu. Datanya ini dapat dianalisis secara komprehensif untuk mengevaluasi diet, apakah dietnya berkualitas atau tidak. Kemudian bisa berfokus ya pada satu spesifik zat gizi tertentu, misalkan ke vitamin C, vitamin D, vitamin A. Memang FFQ ini umumnya digunakan untuk zat gizi tertentu ya, bukan untuk total diet penilaiannya. Atau juga bisa si hasil FFQ-nya ini dianalisis berdasarkan food item atau food group, dan nanti dapat dikaitkan dengan penyakit-penyakit tertentu ya. Kembali lagi ke tujuan dari bukan tujuan, kembali lagi ke penggunaan dasar FFQ, yaitu widely used di penelitian epidemiologi, mengkaitkan antara diet dan juga disease ataupun kesehatan. Nah, food item. Nah, kita mulai bahas si food item tadi itu ya, gimana cara dia dikembangkan. Bagaimana cara mendapatkan food list tadi itu. Nah, food list ini sebaiknya previously survey di komunitas yang kita teliti. Jadi harus dilakukan survei awal dulu. Kemudian dikonsultasikan ke ahli. Di sini ada nutritionist tentunya, ataupun dietitian. Mereka sudah ahli dalam menyiapkan, mengetahui resep dan sebagainya. Dan juga validated. Validated ini tentunya harus divalidasi dulu sebelum digunakan. Nah, berkaitan dengan frekuensi ini bisa ya tidak pernah, atau bisa per hari, per pekan, per bulan. Seperti itu, dan boleh bentuknya multiple choice. Ya, yang penting prinsipnya FQ ini dapat digunakan oleh si populasi yang ditargetkan. Mengenai tipenya, sebenarnya ada tiga tipe FFQ. Yang pertama yang kita kenal FFQ ya, yang dasarnya adalah yang bentuknya kualitatif. Ya, cuma bentuk frekuensi saja. Tersebut juga namanya Food Propensity Questionnaire ya. Untuk yang SQFFQ ini, atau disebut Small Food Frequency Questionnaire, dia ada porsinya. Porsi di SQFFQ ini tidak dapat dimodif lagi seperti itu. Sedangkan kalau QFFQ, Quantitative FFQ, nah dia dapat menggambarkan usual portion size. Jadi food itemnya itu, atau di food listnya itu, nanti boleh disesuaikan dengan porsi yang ada di lapangan, seperti itu. Jadi nanti si responden ya punya kesempatan untuk mendeskripsikan kembali usual concern portion ya. Untuk semuanya itu boleh diilustrasikan. Sama kalau untuk kuantitatif ya, harus ada sebaiknya sih ada ilustrasinya, mana yang ukuran sedang, ukuran large gitu ya, besar, ataupun ukuran yang kecil, seperti itu. Nah, ini contohnya ya, contoh kuesioner ya. Ini yang descriptive qualitative food frequency. Kalau kita lihat di sini ya, di formulirnya ada beberapa bagian kita lihat. Nah, bagian kolom pertama ya, ini cuma ada 2 kolom, food item dan juga kolom frekuensi. Nah, food itemnya di sini dia disusun fresh milk, kemudian fresh milknya ini kelompok fresh milk ya, kemudian fresh milknya ada macam-macam jenisnya, full cream, skim milk, high calcium, low fat, chocolate flavor dan sebagainya. Kemudian frekuensinya dia di sini menggunakan mulai dari yang tidak pernah, kemudian jarang, per bulan, per pekan, baru per hari. Seperti itu. Itu boleh disusun ini aja ya, yang diinginkan. Tapi memang kalau dari segi pengisian ya, yang harus kita konfirmasi pertama kali ialah dimakan atau tidak si food list yang kita siapkan. Misalkan, apakah dia konsumsi full cream? Tidak. Kalau tidak, berarti langsung kita lanjut ke bawah. Dan posisinya sebelah kiri. Karena kalau tidak sebelah kanan, kita akan agak mencari kolomnya. Seperti itu, agak jauh jaraknya. Seperti itu. Nah, ini contoh questionnaire semi-quantitative FFQ atau semi-quantitative food frequency questionnaire. Kalau kita lihat di sini, ya dia punya, kalau di sini dibagi menjadi 3 kolom ya. Sebenarnya ada food item, ada frekuensi, ada portion. Ya, ada portionnya.
Nah, ini contoh semua quantitative FFQ yang sudah diisi. Ini di kelompok fresh milk untuk full cream yang tadi jarang dikonsumsi, dan yang dikonsumsinya itu ukurannya adalah 1 cup dan ada brandnya juga seperti itu. Dia bukan cuma konsumsi full cream, dia juga konsumsi skim milk ya 3-4 per pekan. Jumlahnya juga 1 cup 200 ml dengan merek yang sama juga. Kalau tabel untuk kuantitatif FFQ, bedanya dia amount-nya ini ada tambahan kolom ya, amount-nya ada tambahan kolom. Nanti dapat dilihat di penelitian saya juga. Dan saya menggunakan semi quantitative FFQ, tapi desain untuk yang kuantitatif FFQ ya. Tapi dia masih masuk ke semi kuantitatif karena porsinya ataupun bahan makanannya ya tidak membuka kesempatan bagi si responden untuk menambahkan. Nah, kalau kuantitatif itu dia di bagian amount, dia akan tertulis porsi di situ, sudah ada porsinya. Tapi porsi yang ada di sana ada porsi yang standar. Porsi yang standar itu disetarakan dengan medium. Nah, nanti tinggal ada tambahan checklist ya, SML ya, small, medium, large ya. Nanti saya akan bagikan contoh kuesioner quantitative FFQ-nya di Nah, selain tiga jenis tadi itu, selain 3 jenis yang tadi, yaitu si FFQ, SQ FFQ, dan juga Q FFQ, ada juga yang dikenal dengan brief FFQ atau nama lainnya screener. Screener ini adalah modifikasi dari ketiga tadi ya, dengan tujuan untuk memudahkan responden karena food itemnya sangat ringkas dibandingkan yang FFQ. Dan screener ini berdasarkan hasil penelitian ya, itu lebih membuat si responden lebih nyaman tentunya, dan juga keakurasinya juga mendekati yang FFQ, SQFFQ ataupun QFFQ. Ini contoh screener yang dilakukan Eating Age America ya, oleh National Institute of Health, disebut juga sebagai brief FFQ questionnaire. Ya, intinya dia ada FFQ tapi dia lebih ringkas. Seperti itu. Ini ada keterangannya, ini contoh, ini cover depannya ya. Ini ada instruksinya, dan kemudian ada pertanyaan. Ini modelnya multiple choice. Kita dapat lihat di sini contohnya, misalkan untuk yang nomor 1, over the last month. Jadi kita bisa lihat juga di sini cara bertanyanya. Over the last month, how many times per month, week, or day did you drink 100% juice, such as orange, apple, grape, or grapefruit fruit juice? And do not count fruit drinks like Kool-Aid, lemonade, Hi-C, cranberry juice drink, Tang, and Twister. Include juice you drank at all meal times and between meals. Jadi dia langkah pertama bertanya ya berapa sering, frekuensinya dulu ditanya. Nah, dari frekuensinya ada pilihan jawaban di situ. Kalau never, kemudian 1 sampai 3 kali dalam bulan terakhir, seperti itu. Kalau never, kemudian ada lanjutannya, harus lanjut kemana, seperti itu. Kalau di sini kan lanjut ke pertanyaan kedua. Kalau dia menjawab selain never, dia lanjut ke 1A. Nah, dia mulai minta mengkuantifikasikan ya, kira-kira yang dia minum itu ukurannya berapa, 3/4 gelas atau 3 sampai 1/4 dan sebagainya, seperti itu ya. Nah, bagaimana cara administrasi itu cara delivery dari si kuesioner ini gitu ya. By general ya, atau in general, secara umum administrasinya dilakukan secara interviewer administered ya. Interviewer administered, jadi ada pewawancara, kemudian ada respondennya. Nah, caranya bisa in person, face to face, atau bisa over the telephone, boleh by telepon, seperti itu. Itu cara generalnya. Nah, secara khusus, dalam kasus-kasus tertentu, gitu ya, kalau respondennya ini memiliki kerjasama yang baik, juga pendidikan yang baik ya, kemampuan enumerasi yang bagus, boleh self-administered, baik yang paper-based ataupun elektronik. Nah, apalagi kalau misalkan respondennya sibuk ya, mungkin bisa pakai elektronik yang bisa dikirim. Nah, FFQ ini memiliki, tentu saja ya, semua metode itu memiliki sumber kesalahan ya. Nah, sumber kesalahan untuk FFQ ini yang utama adalah incomplete food listing. Nah, kalau kita di survei awal sudah melakukan survei dengan baik, harusnya sih food listingnya complete ya. Tapi kalau misalkan survei awalnya itu tidak mewakili ya common food consumption di population tersebut, maka
akan ada incomplete food listing, yaitu yang biasanya dimakan, tapi kita tidak masukkan ke dalam food list yang kita tanyakan, sehingga informasi itu hilang. Memory reliance ini dia tergantung dengan si memori, ya seperti recall ya. Seperti recall itu tergantung memori, ya karena ditanya sebulan terakhir, 2 bulan terakhir, atau bahkan 6 bulan terakhir, seperti itu. Jadi tergantung memori. Kemudian bisa juga self-reporting bias, bisa juga terutama yang self-administered ya, itu bisa self-reporting bias. Kadang-kadang ini juga ketika kita tanyakan food list yang sudah kita siapkan, ternyata yang dikonsumsi adalah tidak komplit. Jadi misalkan kita menanyakan tentang konsumsi food itemnya sate, misalkan kita terkait dengan kita tertarik misalkan food FAQ sumber protein hewani seperti itu. Tapi ternyata satenya ini yang dikonsumsi biasanya dia dengan tambahan saus, atau mayones dan sebagainya. Seperti itu. Sedangkan yang ada di pikiran kita cuma sate yang pakai sambal kecap misalkan seperti itu. Itu juga bisa self-reporting bias juga dari si responden. Dan tentu saja cognitively complex prosedur ya, karena berkaitan dengan tadi mengingat sesuatu yang ya lumayan lama dan berkaitan dengan portion size, itu kan kadang-kadang orang konsumsi itu kan nggak matu ya, kadang-kadang nggak cuma satu piring, atau bisa jadi kan kadang-kadang 1,5 piring, atau bahkan 2 piring, atau kalau misalkan buah bisa 1 buah, bisa 2 buah dan sebagainya, atau bentuknya bisa potong. Nah ini kadang-kadang yang membuat responden bingung nih menentukan sebenarnya porsi saya makan itu berapa. Ya anggapkan misalkan makan anggur kadang-kadang mungkin 5 bulir anggur, atau kadang-kadang 1, dan ukuran anggurnya beda-beda juga gitu kan, yang red globe dan sebagainya, yang green kan beda-beda juga. Jadi mereka kadang-kadang bingung menentukan nih porsi yang saya laporkan ini yang mana. Seperti itu. Ini memang sedikit kompleks. Tapi itu termasuk sumber kesalahan juga ya. Nah, untuk mengatasi kesalahan ini, tentunya yang sudah kita pernah bahas di bagian measurement error. Nah, nanti tinggal kita terapkan di sini. Sumber errornya utamanya tadi food listing, berarti kita lakukan sesuai dengan baik. Memory reliance, mungkin dibikin kuesionernya itu secara ringkas dan friendly ya, user friendly si kuesioner tersebut. Untuk self-reporting bias, bisa mungkin dengan menggunakan ilustrasi, gitu ya, atau bisa menambahkan poin deskripsi di dalam kuesionernya. Dan kalau berkaitan cognitively complex, nah ini mungkin baiknya di wawancara. Jadi wawancara dibantu si responden untuk mengambil keputusan, memberikan probing, kemudian menegaskan kembali yang mana yang Anda biasa makan, porsi mana yang biasa Anda makan, seperti itu. Jadi biar responden yang menjawab, seperti itu ya, jangan leading question. Nah, kelebihan kekurangannya ini dapat kita lihat ya di sini. Ya, kelebihannya dia dapat self-administered. Jadi memang bagusnya sih dilakukan secara interviewer atau interview administered oleh trained nutritionist atau dietitian. Dia dapat dibaca oleh mesin ya, terutama untuk yang elektronik ya. Dan dia bisa mengenerate ya usual diet. Ini kalau berkaitan dengan tadi ya diet and disease, mengaitkan dengan penyakit, nah ini dia cocok sekali ya. Ya termasuk relatif tidak terlalu mahal, dan ini ya considered by some researcher as the method of choice to assess on diet disease relationship. Ini metode yang paling banyak dipilih oleh peneliti ya untuk menggambarkan hubungan diet dengan disease. Kenapa paling banyak dipilih? Karena si diet yang dinilai adalah diet yang habitual. Habitualnya adalah kebiasaan. Jadi kebiasaan itulah nanti yang ditarik apa kaitan kebiasaan tersebut dengan penyakit. Misalnya kebiasaan konsumsi makanan-makanan yang berminyak gitu ya, berlemak dan sebagainya, biasa makan, lalu kaitannya gimana dengan apa entah kadar atau profil lipid, entah hipertensi dan sebagainya. Tentu metode ini juga punya keterbatasan ya. Kita bisa lihat di sini ya, limited food list, karena kita sudah predefine, sudah memiliki food list yang sudah kita tentukan di awal, tentu saja kadang-kadang tidak representatif ya. Dan juga tergantung dari panjang food listnya ya. Itu kalau misalnya semakin panjang, kan semakin banyak food listnya ya. Karena kita pengen mengcover seluruh makanan yang bisa dikonsumsi, tapi kadang-kadang itu membuat jadi tidak komprehensif. Jadi kalau panjang ya, tentu saja akhirnya menyebabkan responden lelah, akhir sebagian bawah tidak diisi. Dan tentu saja dia culturally sensitive, ya gagal ya dalam menangkap
keunikan dalam satu pangan, gitu, karena kita sudah punya food list dari awal, seperti itu, dan itu deskripsi sudah kita tetapkan dari awal. Dan tergantung dari kemampuan subjek ya dalam menggambarkan makanannya, ya, seperti itu. Baik, sekarang kita latihan ya, masuk ke latihan. Buatlah kelompok yang terdiri dari 2-3 orang, lalu pelajarilah pemberi SKFQ berikut, nanti saya kasih linknya. Ya, buatlah yang serupa dan modiflah sesuai target kuesioner. Oke, jadi link itu silakan dibuka, kemudian di link tersebut dipelajari ya, ada beberapa pertanyaan, kemudian disesuaikan pertanyaan tersebut untuk target kuesioner. Ini beda-beda tiap kelompok ya, ada yang target ibu rumah tangga, pria dewasa, dan juga remaja sekolah, seperti itu. Nah, tiap kelompok terapkan kuesioner tersebut ke target dan dengan ketentuan seperti ini, tiap anggota kelompok mendapatkan minimal 15 sampel, dan karena targetnya beda-beda, tentu saja harus disesuaikan ya. Mungkin pertanyaan awalnya, ya kalau nama itu kan umum ya, nama jenis kelamin itu kan biasa, tapi kalau misalkan tentang ibu rumah tangga, maka ditanya statusnya. Kalau misalkan pria dewasa juga ditanya statusnya. Yang penting data yang harus ada ya, adalah estimasi berat badan, tinggi badan, umur, dan tentu saja jenis kelaminnya itu harus ada. Jadi harus ada poin seperti itu di bagian kuesionernya. Yang lainnya disesuaikan dengan targetnya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.